Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasrina Masyid Aska dengan NIM 2022-31055 dari kelas pemrograman sistem operasi C. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai latihan yang ada di soal laporan praktikum mengenai file permission dan juga scheduling yang menggunakan crontab. Nah, langsung saja kita ke instruksi soalnya. Nah, untuk soal pertama itu kita diminta membuat file dan juga directory, di mana untuk si filenya ini dia memiliki izin baca tulis untuk user dan izin baca untuk grup dan other-nya. Nah, kemudian untuk si directory-nya, dia untuk si usernya punya semua akses, yaitu baca, tulis, dan eksekusi. Sedangkan untuk si grup dan user itu hanya baca dan eksekusi. Nah, untuk ini kita sebelum membuat directory ataupun filenya, kita bisa menggunakan satu buah Umax, yaitu Umax dengan kode 022. Jadi, kode Umax ini akan memberikan akses baca dan tulis kepada user di file, dan ada tambahan eksekusi di directory. Dan juga untuk si filenya itu dia akan dapat izin akses baca, kan tadi kan 022 ya, 2 itu artinya hanya punya akses baca untuk untuk si uh, user dan si sorry akses baca untuk si user dan other-nya, dan ada tambahan eksekusi untuk di directory-nya. Kenapa begitu? Karena nilai maksimum dari nilai maksimum ya benar sih, nilai maksimum Umax dari perintah ini, untuk file itu adalah 666, sedangkan untuk directory itu 777. Itulah mengapa ada perbedaan. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke dalam CentOS-nya. Jadi untuk pertama-tama itu, kita akan berikan hak aksesnya yaitu Umax 022. Kemudian kita akan langsung membuat filenya yaitu touch studi kasus 1 underscore file. Nah, kemudian kita bakal lihat hak aksesnya dengan ls-strip-l. Nah, di sini hak aksesnya itu adalah rw strip r strip strip r strip strip. Nah, jadi sudah sesuai ya hak aksesnya. Nah, kemudian kita bisa langsung ngebuat juga untuk direktorinya tanpa mengubah Umax-nya, yaitu mkdir studi kasus 1 studi kasus 1 underscore studi kasus underscore dir. Nah, kemudian enter. Kita bisa lihat juga dengan menggunakan ls-strip-l, untuk si studi kasus dir ini mempunyai hak akses rwx, r-strip-x, r-strip-x, sudah sesuai dengan instruksi soalnya ya. Nah, selanjutnya kita akan move ke soal kedua, yaitu untuk soal nomor 2, kita diminta untuk membuat directory baru yang bernama studi kasus 2, yang di dalamnya ada 3 file, yaitu file 1, file 2, dan 3. Nah, kemudian ubah izin akses directory agar dapat dibaca dan dieksekusi oleh pemilik dan grup, sama bisa diubah juga oleh pemilik dan pemiliknya. Nah, pengguna lain tidak bisa akses sama sekali. Gitu juga untuk yang file, di mana yang file itu hanya dapat dibaca oleh pemilik dan grup, dan hanya dapat ditulis oleh pemilik file. Dan untuk si other-nya nggak bisa dapat akses apa-apa. Nah, untuk yang tugas ini tuh saya ingin buatnya di dalam directory dokumen aja, karena di dalam directory umum saya, directory localhost-nya, ini udah banyak banget filenya. Jadi biar enak ngelihatnya, saya masuk ke dalam CD Documents, karena isi dalamnya masih sedikit. Kemudian saya akan membuat directory baru yang bernama studi kasus 2 mkdir studi, itu S kapital, studi kasus 2. Kemudian kita akan masuk ke dalam directory-nya. Nah, dan di sini kita bakal langsung ngebuat filenya. Touch nama filenya
file 1, file 2, dan juga file 3. Oke. Ketika kita melakukan ls, di sini langsung ada ketiga filenya ya. Nah, tadi kita diminta untuk chmod untuk si direktorinya dulu, dimana kita mau kasih akses untuk direktorinya. cd spasi titik-titik. Di sini kita mau mengubah akses dari si directory agar si directory bisa mendapatkan semua akses untuk user, kemudian untuk usernya dia bisa mendapatkan semua akses, kemudian untuk si grupnya bisa mendapatkan akses baca dan eksekusi, dan yang lainnya tidak mendapatkan akses apa-apa, yaitu dengan kode chmod 750 studi kasus 2. Karena kita mau mengubah si directory. Oh iya, typo. Delete chmod. Nah, kemudian kalau udah, kita bisa ngelihat dengan ls strip l. Nah, di sini filenya itu udah berubah ya aksesnya. Nah, kemudian kita bakalan masuk lagi ke direktorinya. Di sini kita bakalan ngubah akses untuk si file-filenya dengan cara chmod. Kita mau kasih akses 640. Ini udah sesuai dengan perintah soalnya ya. File 1, file 2, file 3. Nah, 640 ini artinya order tidak mendapatkan akses apa-apa. Untuk grup hanya bisa mendapatkan akses baca, dan untuk user mendapatkan akses baca dan juga eksekusi. Oke, kita bisa lihat ls strip l. Nah, ini aksesnya sudah sesuai ya. Kemudian setelah ini kita akan masuk ke soal selanjutnya, yaitu mengenai scheduling. Jadi untuk scheduling ini kan saya jelaskan secara bersamaan, mengingat durasi juga. Jadi untuk yang pertama itu kita akan buat scheduling alarm yang menampilkan tanggal dan juga pesan untuk bangun. Nah, pesan ini akan disampaikan atau dijalankan setiap jam 3 pagi setiap 5 menit sekali, dan dilakukan setiap hari. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita membuat report yang di dalamnya ada tanggal scheduling dan juga file yang ada di dalam directory studi kasus 2. Nah, report ini dijalankan jam 23.59 hari Sabtu pada minggu ketiga setiap bulannya. Nah, jadi untuk membuat ini pertama kita buat dulu file namanya alarm.sh. Nah, di dalam file alarm.sh ini alarm.sh. Nah, di sini ada penampilkan tanggal hari ini dan juga kita akan masukkan bangun. Nah, isi dari file ini akan dipindahkan ke dalam inilog.log. Nah, file inilog.log itu kemudian akan kita buat dengan cara nano file log.log. Nah, atau bisa juga dengan touch log.log, inilog.log. Nah, sebelumnya saya udah buat tadi di atas, kemudian kita akan masuk ke crontab strip E untuk masukin penjadwalannya. Crontab strip E. Nah, di dalamnya ini untuk yang soal pertama itu, jadi dia akan dijalankan setiap 5 menit di jam 3 pagi setiap hari, setiap bulan, dan setiap minggunya. Dan setiap di hari dalam minggu. Gitu. Kemudian untuk keluarnya SQ. Nah, kemudian setelah itu kita akan jalankan crontab-nya ini dengan crontab strip L. Nah, ini akan ada komponen apa aja dalam crontab-nya. Kemudian kita bakalan jalanin dia dengan tail, terus kita panggil nama file log-nya. Pathing itu inilog.log. Nah, sekarang kenapa kosong? Karena sekarang bukan jam 3 pagi, jadi file ini tidak bisa ditampilkan kegiatan pelaksanaan atau eksekusinya. Kemudian kita stop dulu, Ctrl C. Kemudian untuk yang kedua itu kita akan membuat report ya. Jadi kita akan pakai nano report.sh yang di dalamnya ada tampilan data hari ini, kemudian file yang ada dalam directory studi kasus 2. Nah,
Control X. Kemudian setelah kita buat itu, kita buat juga file log-nya, karena kan tadi kita pindahin ke dalam file log ya. Kemudian setelah itu kita masukin ke cron tab E dan masukin hak aksesnya atau waktu pelaksanaan schedulingnya, yaitu di jam 23.59, artinya dalam menit ke-59, jam 23 setiap hari. Kemudian, ini setiap bulannya, terus yang ini pokoknya setiap harinya, setiap jamnya, dan yang terakhir itu adalah di hari, ini 6 ini tuh hari keberapa, karena ini Sabtu berarti di hari ke-6. Nah, kemudian kita akan nampilin dia itu, dan dia akan dilaksanakannya itu hanya di saat tanggalnya itu berada dalam minggu ketiga. Nah, kemudian file yang ada dalam dokumen report SH akan pindahkan ke dalam dokumen log.log. Kemudian setelah cron tab E, kita lihat dengan contract L, harusnya sudah tereksekusi. Nah, di sini ada dua ya, yang cron tab E yang untuk tugas alarm dan juga untuk tugas report. Selanjutnya kita bakalan ngejalanin juga, kali ini karena filenya itu di log.log ya, berarti ganti. Nah, ini kenapa kosong ya? Karena sekarang bukan di jam 23.59 dan juga bukan hari Sabtu minggu ketiga. Oke, mungkin kita stop aja dulu sampai di sini. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.